Hai, jumpa lagi bareng gua Langit dan cerita kali ini datang dari seorang perempuan, sebut aja namanya Indah. Berbeda dengan klien gue sebelumnya, Indah ini minta gue buat ngerahasiain di mana lokasi dia berada. Karena takutnya mungkin kalau terjadi konten ini nyampe ke handphone suaminya Indah, maka hidup Indah akan semakin buruk, lebih buruk daripada sekarang. Karena hidup sekarang pun Indah sudah mengalami ancaman dari suaminya. Gimana ceritanya? Ini dia. Oke, sebelumnya makasih ya buat Indah udah mau buat bagi cerita. Jadi kemarin gue sempat ngobrol sama Indah dan ya cukup menguras emosi juga sih. Gue akan coba jelasin secara perlahan ya. Gue mulai dulu dari siapa Indah. Indah adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai eh, sebagai karyawan di sebuah instansi pemerintahan. Indah menikah di tahun 2009 dan pernikahannya harus bermuara pada perceraian di tahun 2022. Tapi di tahun 2021 akhir, Indah itu sudah mengenal laki-laki yang sebut aja namanya Yoga. Disinilah awal titik kesalahan Indah yang membuat kehidupan Indah buruk sampai sekarang. Jadi sebelum akte cerai Indah ini keluar di tahun pertengahan 2022, Indah sudah menjalin hubungan dengan si Yoga ini. Singkat cerita, akte Indah pun keluar di tahun 2023-nya. Indah melakukan pernikahan dengan si Yoga. Tapi 1 bulan sebelum pernikahan, sebenarnya Indah ini sudah mengurungkan niat karena Indah akhirnya tahu bahwa si Yoga ini adalah laki-laki yang sudah beristri, bahkan sudah punya 3 orang anak. Tapi karena si Yoga ini membujuk si Indah dan berusaha meyakinkan Indah bahwa Indah akan dinikahinya secara sah gitu, secara kenegaraan. Ya, Indah oleh si Yoga ternyata dinikahi secara siri. Ya gue sebagai orang awam nanya dong, kalau siri gitu gimana? Ada walinya atau enggak? Atau mungkin prosesnya gimana? Ya ternyata benar ada walinya tetap. Dan walinya Indah adalah kakak Indah, kakak kandungnya Indah sendiri. Kakak kandungnya Indah pun sebenarnya udah tahu ceritanya kalau si Yoga ini adalah laki-laki yang sudah beristri. Tapi itu tadi si Yoga berusaha untuk meyakinkan kakaknya Indah bahwa dia sedang dalam proses perceraian, sedang diurus tinggal nunggu waktu aja, maka adiknya ini akan dinikahi secara kenegaraan. Singkat cerita berlangsunglah pernikahan mereka. Dan benar, dugaan gua bahwa Indah ini nggak bahagia. Si Yoga ini ternyata mengeluarkan sifat aslinya nggak lama dari pernikahan itu. Bermula ketika si Indah mulai menanyakan janji-janji si Yoga kapan uh, prosesnya selesai, kapan dia bisa dinikahi secara resmi gitu kan. Yoga ini ternyata main tangan dan juga dia main verbal. Dia maki-maki si Indah, katanya Indah adalah perempuan nggak tahu diri, istri kedua yang nggak tahu diri, nggak punya otak, ya semacam itulah. Yang akhirnya membuat mental Indah ini down. Di suatu momen ternyata Indah pernah berkomunikasi dengan istri Yoga. Si Indah meminta maaf kalau bukan bermaksud merebut suami orang, tapi Indah benar-benar nggak tahu kalau si Yoga ini sudah beristri. Dan ternyata si istri Yoga ini tahu kalau si suaminya ini menikah lagi. Indah semakin merasa bersalah dan janggal tapi karena nggak ada pesan masuk apapun. Biasanya kan kalau misalnya ada istri pertama, suaminya menikah lagi, mungkin dilabrak lah atau dimaki-maki atau dihubungi atau di apa. Tapi Indah enggak. Indah tenang-tenang aja, nggak ada kabar apapun dari istrinya pun nggak ada kayak semacam nyari-nyari ini tuh nggak ada. Karena ternyata istri Yoga pun diancam sama si Yoga. Kalau sampai macam-macam dan menyangkut karirnya berantakan, maka silakan bawa ketiga anak itu dan juga orang tua kamu. Jadi ternyata si istrinya Yoga ini tinggal bersama orang tuanya di rumah Yoga beserta 3 anaknya dan semua kebutuhannya itu dicukupi oleh Yoga. Dan istrinya itu nggak punya pekerjaan. Makanya istrinya takut kalau sampai dia harus bercerai, anak-anaknya mau kayak gimana, apalagi dia punya orang tua yang harus dihidupi.
Maka dari situlah istrinya udah nggak nggak bisa berbuat apa-apa, udah pasrah aja sama keadaan itu. Dan Indah di situ semakin ngerasa bersalah, dan Indah menanyakan ke istrinya apakah istrinya tahu kalau suaminya ini temperamen atau hanya dengan Indah aja. Ternyata istrinya pun sama mengalami hal yang sama. Si Yoga ini selain ngancem juga dia main fisik. Habislah hidup si Indah, Indah ngerasa nggak punya jalan keluar lagi. Harus kayak gimana si Indah ini berbuat? Akhirnya Indah memutuskan untuk lebih banyak diam, nggak banyak menuntut, baik soal nafkah, baik soal waktu gitu kan. Karena takutnya kekerasan dan ancaman verbal itu yang ngebuat mental Indah down dan fisik Indah tentunya juga akan berpengaruh. Gue nanya ke Indah apakah nggak ada solusi atau ada mediasi lah di antara kalian. Ternyata sudah pernah ada. 2 kali mediasi pernah dilakukan, yang pertama oleh kakak Indah sendiri, kakak kandungnya yang menjadi wali waktu itu. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? 2 hari setelah mediasi itu, kakak Indah ditabrak oleh orang yang gak dikenal. Begitu juga dengan mediator satunya dari saudara laki-lakinya Indah, pernah melakukan mediasi kedua kalinya dan bernasib sama seperti kakaknya Indah, ditabrak oleh orang yang gak dikenal. Dengan kejadian itu Indah, ya walaupun Indah saat itu bilang gak berani menuduh karena bukan Yoga yang menabrak, tapi bisa jadi orang suruhan Yoga. Akhirnya Indah gak pengen berpikir terlalu dalam. Indah udah gak pengen ceritain itu lagi ke keluarganya, biar semua Indah yang nanggung, karena Indah masih pengen ngehidupin ibunya dan juga anaknya. Jadi dari perceraian Indah dengan mantan suaminya, dikaruniai 2 orang anak, satunya dibawa oleh mantan suaminya dan satunya dibawa oleh Indah. Dan sekarang Indah tinggal dengan ibu dan anak perempuannya, dan Indah adalah tulang punggung untuk mereka. Jadi Indah gak mau ambil resiko terlalu besar. Harus ada yang dikorbankan, yaitu perasaan Indah kepada suaminya. Gue penasaran, siapa sih suami Indah sebenarnya kok sampai punya power sekuat itu, mengancam sana sini, bahkan sampai menabrak orang seperti itu walaupun bukan dia pelakunya. Awalnya Indah gak mau cerita, tapi dari cerita-cerita Indah itu, Indah bercerita lanjut, gue juga jadi kepikiran dan gak bisa ngasih solusi. Karena suaminya ini juga gak ngerti siapa, kan gue juga mau cerita, mau nanggepin kayak gimana. Akhirnya gue coba nanyain Indah sekali lagi, kalau diizinin, gue tahu siapa suami lu, paling gak mungkin gue punya alternatif lain lah ya, atau mungkin punya cara lain. Dan dengan suara pelan dan terbata-bata, Indah akhirnya memberitahu siapa suaminya. Ternyata suami Indah ini adalah seorang oknum. Ya, dari situ gue udah langsung nangkep bahwa pantes Indah ini selama ini gak berani buat ngelaporin, juga bingung mau ngelaporin kemana karena dia oknum. Gue sendiri juga bingung kalau suaminya oknum ini kayak mana mau ngelaporin, dari sisi mana dia mau ngelaporin coba, ya kan. Akhirnya gue coba mencari informasi lagi, apakah benar memang gak ada jalan keluar lain selain hanya menerima keadaan seperti itu. Berlanjut cerita Indah ke sebuah momen di mana Indah ternyata pernah dipanggil oleh pihak yang berwajib, karena temennya Yoga ini sebenarnya udah ngelaporin Yoga. Karena mungkin tahu ya kelakuan Yoga ini, dilaporin ke pihak yang berwajib dan si Indah ini diundang, ditanya-tanya kayak di persidangan gitulah ya, mungkin 9 jam ditanya-tanya. Dan di situ si Indah tahu sebuah fakta yang baru, bahwa ternyata di situ ada yang ngebacain ya, mungkin jaksa atau apanya itu gue juga nggak paham. Dikasih tahu kalau ternyata track record dari si Yoga ini adalah sebelum-sebelumnya sama tentang kasus perselingkuhan. Jadi sebenarnya Yoga pernah kena kasus yaitu perselingkuhan juga, tapi nggak sampai dinikahi. Yang apes yang Indah ini ternyata sampai dijadikan istri sirih oleh si Yoga. 9 jam persidangan berlangsung dan nggak terjadi apa-apa. Semua nihil. Yoga juga tidak dihukumi bersalah apapun, karena ternyata si Indah ini sebelum berangkat ke sidang diancam sama si Yoga kalau sampai lapor apapun dan mengakibatkan
si Yoga ini kehilangan pekerjaannya atau mungkin berpengaruh buruk kepada pekerjaannya, maka itu juga harus dirasakan oleh Indah. Entah dilukain atau apapun, tapi Indah diancam, Indah akan dalam bahaya dan juga beserta keluarganya. Dari pengalaman yang udah-udah, karena kakaknya dan saudaranya ditabrak, Indah meyakini bahwa kejadian itu bisa terulang lagi dengan dirinya sendiri, bahkan lebih parah dari itu. Akhirnya semuanya kembali ke keadaan masing-masing. Indah juga kembali ke rumahnya dan sampai Indah cerita kemarin, ya masih sama keadaannya. Dan ancaman demi ancaman ataupun kekerasan fisik mulai berkurang sebenarnya, karena Indah itu tadi, dia sudah berusaha untuk mengurangi obrolan-obrolan komunikasi yang menyebabkan suaminya itu tersinggung gitu. Gua jujur nggak ngerti mau bahas apa lagi sama Indah. Gua coba untuk membiarkan Indah bercerita lagi, mungkin ada cerita lain yang bisa gua dengerin, paling nggak ngebuat hati Indah itu lega. Indah merasa kebingungan dengan satu sifat dari suaminya itu. Di sini Indah menceritakan sisi baik si Yoga. Yoga itu adalah orang yang ibadahnya, sholatnya itu nggak pernah ketinggalan. Bahkan nggak cuma itu, suaminya itu sholatnya sering di awal waktu. Bahkan Ramadan ini tarawihnya pun nggak ketinggalan. Kebetulan suami Indah ini tarawihnya di masjid dekat rumah Indah tinggal. Bahkan si Indah pernah sesekali itu berjamaah dengan si Yoga. Seusai berjamaah, Indah ini mencium tangan Yoga dan mengucapkan maaf kalau selama menjadi istri dia banyak kekurangan. Dan suaminya pun menyambut dengan baik, minta maaf juga kalau punya kekurangan, banyak kesalahan. Hal itulah yang membuat Indah ngerasa punya keyakinan kalau suaminya ini bisa dapat hidayah, bisa berubah tanpa harus ada lapor-lapor, tanpa harus ada kekerasan apapun. Ya gue aminin dong, mudah-mudahan suami si Indah ini, Yoga ini dapat hidayah, karena alhamdulillah sih, gue lihat dari sisi baiknya masih mau untuk menjalankan kewajibannya. Ya buat Indah, mudah-mudahan setelah ini gue juga nggak kontak lagi sama Indah. Mudah-mudahan ya suami lu dapat apa ya, sekarang bulan Ramadan ya dapat Lailatul Qadar lah ya. Dapat Lailatul Qadar malam 1000 bulan yang membawa kebaikan kepada salah satunya suami Indah, dilembutkan hatinya dan juga rumah tangga Indah ini diberi jalan keluar. Seenggaknya Indah ini berharapnya nggak terlalu muluk-muluk. Dia masih jauh dari angan-angan untuk bisa dinikahin secara kenegaraan, tapi seenggaknya suaminya ini berperilaku wajar sebagai seorang suami, memberikan perhatian, atau mungkin meluangkan waktu untuk Indah. Bahkan untuk nafkah pun Indah sebenarnya nggak menuntut. Karena alhamdulillah kata Indah, dirinya sudah cukup untuk dirinya, menghidupi keluarganya, dan ada sisa untuk masa depan anak-anaknya. Itulah kurang lebih ceritanya dari si Indah. Banyak pelajaran yang bisa diambil di sini. Buat kalian ya yang mungkin saat ini entah kebetulan masih dalam proses perceraian dan akte cerai belum keluar, itu jangan pernah main-main ya sama yang namanya laki-laki ya. Karena setahu gue kalau namanya perempuan udah nggak bisa ngejaga dirinya dari laki-laki, biasanya kehancurannya lebih besar daripada laki-laki itu sendiri. Ya walaupun sama-sama buruknya, tapi biasanya kalau perempuan sudah melakukan seperti itu, biasanya yang udah yang gua tahu pasti kehancurannya akan lebih besar gitu. Dan untuk perempuan juga, kalian benar-benar harus tahu bibit-bibit bobot dari calon suami yang nantinya kalian akan jadikan imam. Kalian harus benar-benar tahu apakah suami kalian itu benar-benar single ya kan. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti Indah ini, dan bibit-bibit bobot lainnya dari keluarga yang bagaimana itu benar-benar harus diperhatikan. Kemudian buat perempuan juga jangan mau untuk dinikah siri, karena banyak banget kerugian perempuan kalau dinikah siri. Nggak perlu gue jelasin, kalian searching aja untuk perempuan yang dinikah siri itu kerugiannya gede banget. Dan buat terakhir, si Yoga ini ya, bukan tentang oknum sih gue bilang, tapi ini antara laki-laki dan perempuan. Yoga ini kan laki-laki,
dan laki-laki itu jelas secara fisik lebih kuat daripada perempuan, iya kan? Kayak gue nih lah, gue bukan siapa-siapa dan kalau misalnya ada perempuan yang dia berlatih bela diri apapun lah ya, terus kemudian gue disuruh berantem sama perempuan itu, ya jelas nggak ada takutnya ya. Karena gimana ya, fisiknya udah jelas beda, kekuatannya jelas beda, otot-ototnya pun jelas beda. Pokoknya udah berbeda banget lah. Jadi buat laki-laki ngapain sih main fisik dengan perempuan itu bukan bukan lawan lu gitu loh buat beradu fisik. Kayak di MMA aja juga ada kelas-kelasnya kayak laki-laki sama laki-laki bertarung dengan kelas yang sama. Ada kelas ringan, ada kelas berat, semuanya di kelasnya masing-masing. Kita bukan street fighter yang ketemu begal di jalan kemudian kita harus bertarung dengan mereka tanpa peduliin ibang atau enggak. Kita bukan seperti itu. Kita ini laki-laki yang harusnya punya harga diri dan rasa malu yang gede kalau harus bersentuhan fisik dengan perempuan. Dia istri kita ya kan, istri lu yang lu pun halal buat melakukan berhubungan suami istri dengan dia. Masa iya sih? Kemudian lu nyakitin perasaannya, lu nyakitin dengan fisik lu yang begitu kuat ya kan. Sekali lagi ini bukan tentang siapa yoga dan siapa gua, tapi ini berbicara tentang laki-laki dan perempuan yang sebenarnya nggak bisa diadu secara fisik. Jadi buat laki-laki dimanapun, kalau buat nyakitin perempuan, tolong lebih difikirkan lagi dengan akal sehat kita yang katanya laki-laki menggunakan logikanya ya. Jangan sakitin perempuan baik secara fisik maupun secara batin. Dan buat Indah, oh ya gue juga punya mungkin kabar yang menggembirakan atau kabar yang mungkin cukup melegakan hati lo. Gue kemarin cerita sama temen gue yang advokat kalau ternyata temen gue itu siap buat ngebantu lu kalau misalnya mau proses perceraian. Walaupun gue udah bilang lu ini ada di luar pulau yang berbeda dengan gue di sini, tapi temen gue it's okay, nggak problem, nggak ada masalah. Dia siap ngebantu kalau misalnya emang setelah ini lu lihat ini dan mau dibantu untuk menyelesaikan permasalahan, gue dan temen gue siap buat ngebantu sebisa mungkin. Tapi mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan suami lu dapat hidayah, si Yuken dapat hidayah dan kalian berdua menjalani rumah tangga yang sewajarnya. Oke, sekian cerita dari gua. Kalau buat kalian yang mau buat bagi cerita boleh banget silahkan DM di akun TikTok gua yang ada di deskripsi ataupun di bio gua. Oke, sekian dari gua, Langit.